bagaimana sih bentuk kepribadian ambang itu? Seperti apa ciri-cirinya? Identitas dirinya itu menjadi dia pertanyakan, saya penting nggak sih jadi orang? Saya diterima nggak sih sama orang tua saya, oleh lingkungan saya? Karena tadi kita udah bicara bullying, kita udah bicara self harm, sekarang mulai kalau nggak salah nih, ketakutan untuk ditinggalkan yang paling parah. Betul. Jadi selalu berikan ruang untuk pasangannya. Halo, kembali lagi dengan Dr. Indrati Suraputra. Kali ini saya ditemani dengan Dr. Sylvia Detri Elvira. Kami adalah psikiater, dan psikiater selalu ingin melihat aspek kejiwaan dari setiap permasalahan. Melanjutkan pembicaraan mengenai self-harm dan bullying atau perundungan, topik kali ini adalah gangguan kepribadian ambang atau borderline personality disorder, yang salah satu cirinya adalah self-harm dan salah satu pencetusnya adalah perundungan atau bullying. Tentu kita akan bertanya-tanya dulu, bagaimana sih bentuk kepribadian ambang itu? Seperti apa ciri-cirinya? Dr. Sylvia mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Dr. In. Jadi kepribadian ambang ini ciri-cirinya khas ya. Yang pertama adalah emosi yang tidak stabil. Jadi seseorang yang mengalami gangguan ini bisa dalam waktu detik atau menit atau jam, misalnya nih dia lagi marah ya, tiba-tiba marah gitu, terus nggak berapa lama kemudian, berapa menit kemudian dia udah happy udah padahal orang yang dimarahin tadi masih sakit hati ya. Itu satu. Yang kedua, dia selain tidak itu, dia juga susah sekali bergaul. Artinya dalam arti kalau punya teman maunya diikutin terus sama dia, atau temennya nggak boleh meninggalkan, sehingga orang itu juga lama-lama capek ya, harus ngelayanin dia terus, nggak boleh main sama orang lain. Ini hubungan interpersonal ya, sama sosial. Nggak stabil itu ya? Tidak stabil hubungan interpersonal. Lalu impulsivitas, jadi gampang sekali being impulsif. Jadi kalau dia kecewa, dia merasa keinginannya tidak terpenuhi atau merasa sedih yang sangat, nah dia bisa melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya, terutama sih membahayakan orang sih enggak. Self-harm itu ya? Iya, jadi menyakiti diri sendiri, misalnya cutting, jeduk-jedukin kepala ke tembok, atau nggak makan gitu misalnya. Seperti itu ciri-cirinya. Dramatis ya? Nah, kalau kita sudah melihat ciri-cirinya, kita bisa bahas ya, hubungan interpersonal atau hubungan sosial yang tidak stabil itu seperti apa dan kenapa itu terjadi? Oh iya, jadi kenapa ya orang bisa seperti itu? Sebetulnya sebagaimana gangguan psikiatri yang lain, ada istilah yang namanya biopsikososial ya, biologik, psikologik, dan sosiokultural. Jadi kalau biologiknya itu adalah suatu faktor yang didapat dari orang tua, dari nenek moyang. Jadi keturunan lah ya, genetik ya. Jadi kalau ada orang tuanya punya sifat seperti itu, kemungkinan anaknya punya sifat yang sama. Kalau orang tuanya nggak persis kayak gitu, mungkin neneknya atau pamannya seperti itu. Ya, jadi itu bisa dibawa atau ya diturunkan walaupun tidak langsung, karena belum ditemukan gennya. Tidak seperti penyakit-penyakit fisik seperti misalnya hemofilia udah ada, ini kan belum ada gennya. Yang kedua, faktor psikologik itu bagaimana seseorang itu dibesarkan dari kecil, dari bayi, bahkan dari sejak dalam kandungan sampai sekarang saat kita bertemu dengan orang tersebut. Dalam kandungan kenapa misalnya ibunya itu hamil tapi sebetulnya belum kepingin hamil, sehingga penerimaan terhadap kehamilannya itu pun tidak baik, sehingga
misalnya melakukan hal-hal yang mensabotase ya, membuat anaknya yang dalam kandungannya tidak sehat. Itu di dalam kandungan menurut teori psikiatri, teori relasi objek, anak sudah merasakan bahwa apalagi kalau berusaha digugurkan gitu ya. nah itu anak udah merasa karena anak ada kesakitan. dia udah merasa keterhubungan dengan ibunya itu udah terasa. Terlebih setelah dia lahir ya, anak akan merasa ibunya ini menerima dia apa enggak, atau seringkali ibunya tuh ambivalen, pengen punya anak tetapi merasa terkungkung. Banyak saya menemukan beberapa yang tadinya dia bisa naik gunung dengan bebasnya, bisa kemana-mana, tetapi setelah dia punya anak, melahirkan, mengalami aduh kok kayak terperangkap gitu, sehingga perilakunya, penerimaan terhadap anaknya menjadi kurang. Anaknya itu berasa loh Dokter In, dari kecil tuh udah berasa bahwa ibunya itu tidak menerima dia, sehingga dia identitas dirinya itu menjadi dia pertanyakan, saya penting nggak sih jadi orang, saya diterima nggak sih sama orang tua saya, oleh lingkungan saya. Sampai besar pada fase pembentukan identitas pun dia meragukan bahwa ya ini orang yang penting, orang yang cantik, orang yang pintar, itu dia ragukan walaupun faktanya dia pintar, dia cantik. Nah nanti kalau dia sudah kerja, dia juga begitu sulit sekali beradaptasi terhadap bosnya, terhadap teman-temannya. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, faktor lingkungan sosial, bagaimana dia bisa diterima oleh lingkungannya sejak dia bergaul secara dini. Misalnya pertama kali masuk sekolah ya, apakah gurunya itu welcome. Pada umumnya kan guru welcome, tetapi karena dia punya faktor genetik dan faktor psikologiknya, sehingga kalau ada orang yang seolah-olah seperti tidak welcome, padahal misalnya gurunya lagi melayani anak lain, itu udah sangat sensitif. Dia udah, iya. Jadi dia membayangkannya itu seolah-olah dia tidak diinginkan, tidak diterima, tidak diinginkan. Wah saya ini bodoh, buruk, apa gimana gitu ya. Belum lagi kita bicara tadi mengenai genetik, strukturnya sih nggak terlalu berpengaruh ya, struktur otak, tapi kimia otak kan juga berpengaruh itu. Betul, jadi di otak kita itu ada ada zat-zat kimia tertentu, serotonin, dopamin, yang berperan pada saat seseorang berubah perasaannya atau mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan. Tadi kalau dia merasa ditolak, nah itu berpengaruh di situ. Terus juga faktor fungsional otak ya. Iya. Jadi struktural saya kira sih ya, struktur pasti sama aja lah. Tapi fungsional itu sirkuitnya bisa berubah kalau dia mengalami misalnya tadi dari kecil ditolak ya, sehingga kekerasan, dia ketakutan terus, sehingga ya udah jadi fungsional sirkuitnya yang berfungsi itu aja seperti itu. Jadi dia polanya bisa terus agresif atau terus gimana ya, atau menghindar. Ya. Itu kalau kita lihat dari faktor biologi ya. Kalau sekarang dari faktor psikologisnya gimana? Nanti lebih menarik lagi. Iya, panjang lebar. Karena tadi kita udah bicara bullying, kita udah bicara self harm. Sekarang mulai kalau nggak salah nih, ketakutan untuk ditinggalkan yang paling parah. Betul. Jadi kita bukan hanya ngelihat di jurnal-jurnal ya Dokter In, tapi Dokter In dan saya sama-sama mengalami kebanyakan pasien-pasien dengan gangguan kepribadian ini rentan terhadap ditinggalkan. Betul. Fear of being, takut banget ditinggalkan. Nah itu ternyata kebanyakan adalah relasi atau hubungan dia dengan ibu yang bermasalah. Jadi ibu tadi ya yang kita sudah bahas bahwa ibu nggak siap jadi ibu, jadi menikah, punya anak, tetapi tidak paham bagaimana anaknya itu harus dibesarkan dengan kasih sayang yang cukup. Dalam arti diperhatikan, tapi juga diajari untuk menahan diri. Diajari juga untuk kecewa, sehingga anak itu akan struggle, anak itu akan tahu kalau dia ada masalah harus seperti apa. Ya, jadi kebanyakan kalau dimanja banget, atau ditolak banget, sehingga itu akan pas ya. Itu nggak pas.
Jadi kalau yang tadi itu ibu yang over involve, jadi anak tidak dibiarkan untuk mandiri, misalnya apa-apa belum lapar udah dikasih makan, belum minta sesuatu udah disediain terus, jadi dia nggak pernah merasa menunda keinginan sehingga egonya nggak kuat gitu. Gitu ya. Juga kalau nanti sekolah terus diikutin sekolah. Kan separation anxiety-nya itu ada di ibunya juga ya. Iya, yang separation malah ibunya. Iya kan? Jadi ibunya terlalu involved ya. Iya, over involve Jadi ibu. over involved salah, diabaikan juga salah. Iya, jadi Mesti harus tengah-tengah. pas. Nah, jadi ibu emang nggak mudah ya dokter ini ya. Betul. Gitu. Jadi over involved itu juga bisa menyebabkan ini ya. Turut mempunyai andil. Andil. Terus juga kita mesti ingat ketakutan dia itu yang ditakutkan untuk ditinggalkan itu kadang-kadang memang bukan fakta, tapi dia persepsi dia aja itu. Iya. Jadi, kan? Jadi fantasi sama realitas itu seringkali bercampur. Jadi orang bergerak seolah-olah tidak menyambut, disangkanya orang itu udah nggak suka sama dia, ya seperti itu. Jadi sangat sensitif. Makanya, jadi itu dan itu luar biasa dia ketakutannya ditinggalkan karena dia tidak sanggup untuk sendiri, dia tidak sanggup lonely, itu paling takut kan? Iya, daripada saya ditinggalkan, saya meninggalkan aja gitu. Betul. Jadi itu ketakutan sekali. Makanya kalau dia ada hubungan atau membina hubungan dengan teman itu clingy banget kan? Iya, sangat clingy. Aja, nggak boleh kemana-mana hanya untuk dia. Gitu iya, kan? Kalau pergi sedikit ditelepon lah, kamu lagi apa? Gitu. Kalau orang kerja banyak tuh. Banyak seperti itu. Dan kalau istri-istri, suaminya lebih baik nggak kerja daripada ninggalin dia. Gimana? Saben jam tanya, lagi apa say? Bener aja. Ada di mana say? Gitu. Nanti kalau misalnya WA satu kali aja nggak dijawab, udah merasa ditolak. Aduh, jangan-jangan dia sama perempuan lain. Udah nggak seneng sama saya. Self esteemnya rendah ya. Ini juga yang baru-baru menikah nih harus denger nih ya. Gitu. jadi selalu berikan ruang ya, untuk pasangannya. Jadi jangan terlalu ini punya nih gitu kan. Tapi mereka nggak bisa dokter ini ya, nggak bisa memberikan kepercayaan karena yang bermasalah adalah di dirinya. Betul. Ya. Gitu. Dan jadi kalau misalnya janjian terus telat sedikit udah merasa, gue udah nggak disayang lagi deh, udah habis deh seolah gimana ya kan? Padahal ya biasalah, mungkin macet atau mungkin ada apa. Iya, apalagi lalu lintas sekarang. Jadi misalnya ditinggal bilangnya saya mau pergi ya nanti kira-kira jam 7 belum datang tuh rasanya udah waduh. 7:15. Udah. Saya udah nggak sayang lagi sama aku ya gitu kan. Jadi terlalu kaku ya. Itunya tuh hitam putih, baik buruk gitu-gitu aja. Iya, jadi selalu itu antara hitam dan putih, padahal di dunia ini seringkali ada hal yang abu-abu. Banyak abu-abunya. Ya kan? Nah, jadi itu yang paling penting itu yang harus dibina ya. Bagaimana saling percaya. Jadi nggak seperti itu dikit-dikit ya. Terus kemudian yang tidak mampunya dia untuk membina hubungan itu juga tidak saja dengan pasangan hidup, tapi juga dengan teman-teman. Betul sekali. Gangguan kepribadian nggak punya teman dia. Susah sekali. Jadi bukan hanya memulai untuk berteman, tetapi kalau misalnya dia sudah diajak berteman, misalnya ayo yuk, misalnya ada beberapa teman. Nah, kalau misalnya orang membicarakan hal apa yang dia nggak tahu, misalnya tentang film, tentang apa, dia udah merasa, waduh, berarti aku isolasi, udah nggak seneng lagi, gitu kan, seperti itu. Jadi memang sulit, ya. Sehingga lebih senang dia dengan kucing, lebih senang dengan boneka, seperti itu. Ya, jadi kalau kucing mau boneka ya mau dia kekepin, mau dia apa ya udah biarin aja. Diam aja. Jadi relasi dengan yang pet atau dengan boneka itu buat dia lebih mudah. Lebih aman dan lebih mudah karena tidak bakal ditinggalkan. Dan dari itu cara dia menilai orang.
murah-murah bisa diidolakan. Waduh, orang ini udah paling nomor satu, paling hebat. Tapi nanti hanya karena kekecewaan sedikit aja bisa Langsung berbalik. devaluasi habis-habisan. Wah, ini orang paling kejem, paling apa gitu. Ya tadi hitam dan putih, nggak Jadi ada abu-abunya. Itu nggak ada. Jadi yang punya pasangan seperti itu misalnya harus mengerti dan harus tahu bahwa ini perlu dibantu. Iya, Ya, bukan supaya- maunya dia juga karena Iya. dia tidak mampu. Betul. Jadi tidak ada satu orang pun yang mau mempunyai kepribadian ambang. Nggak Nggak ada. ada. Jadi kalau lihat kayak gini, oh barangkali saya harus support dan ini butuh pertolongan. Karena ini kalau diberikan pertolongan ya, ada psikoterapinya, ada obatnya, ini bisa lebih baik. Iya, Kayak gitu. setidaknya kita bantu saudara kita, teman-teman kita ini bisa berfungsi dalam kehidupan sehari-harinya ya, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kerja. Iya. Lah orang-orang kayak gini juga cenderung misalnya sekolah ganti-ganti. Ya kan? Karena di satu sekolah tertentu kok kayaknya teman-temannya nggak mau nerima saya, pindah gitu. Atau udah mau lulus, nggak mau nerusin gara-gara dosennya mengkritik skripsinya. Oh itu banyak, Ya saya kan? banyak banget ketemu yang Jadi, begitu. Nggak jadi sarjana pada saat udah skripsi aja. Nah, itu juga salah satu ciri dari gangguan kepribadian ambang. Sabotase ya. Mensabotasi diri sendiri, Betul. sering banget.